Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap semuanya baik-baik saja. Meskipun keadaannya sedang pandemik seperti saat ini, saya harap kalian tetap semangat dalam belajarnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Jadi, apa sih simple present tense itu? Kapan sih kita menggunakan simple present tense dan bagaimana sih rumusnya itu? Sebelum memulai pembahasan, saya mohon untuk kalian untuk mengisi attendance terlebih dahulu di Google Classroom seperti biasanya, dan untuk teman-temannya yang belum bergabung untuk segera dikasih tahu dan jangan lupa untuk mengisi absen. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi, simple present tense itu adalah tenses yang sangat sering sekali digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang berulang saat ini, atau untuk menunjukkan suatu fakta, dan untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. Langsung saja ke contohnya ya. Simple present tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang berulang saat ini seperti I take the motorcycle to the office. Saya membawa sepeda motor ke kantor. Contoh yang lain, the train to Bekasi leaves every hour. Jadi kereta yang menuju ke Bekasi berangkat setiap jamnya. Contoh selanjutnya, George sleeps 7 hours every night during the week. Si George tidur 7 jam setiap malam setiap minggunya. Contoh selanjutnya, simple present tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu fakta. Contohnya yaitu the President of Indonesia is Joko Widodo. Presiden Indonesia adalah Bapak Joko Widodo, itu merupakan sebuah fakta ya. Terus contoh yang selanjutnya adalah a snake has no legs. Jadi seekor ular itu tidak mempunyai kaki. Itu juga merupakan sebuah fakta. Selanjutnya, untuk simple present tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habit. Contohnya seperti Doni gets up early at 5 o'clock every day. Si Doni bangun pagi setiap jam 5 pada setiap harinya. Jadi kebiasaannya si Doni adalah bangun jam 5 setiap hari. Untuk contoh selanjutnya seperti John takes a bath twice a day. John mandi 2 kali setiap harinya. Jadi kebiasaan si Jono adalah mandi 2 kali setiap hari. Untuk contoh yang lain seperti every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Jadi kebiasaannya orang-orang itu pada waktu Lebaran itu mudik atau kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sekarang kita akan membahas tentang rumus simple present tense. Simple present tense ini menggunakan kata kerja dasar. Contohnya I go to school, you go to school, dan lain-lain. Tapi apabila subjeknya adalah untuk orang ketiga seperti he, she, dan nama-nama orang itu, kata kerjanya ada tambahan s atau is-nya. Jadi contohnya menjadi he goes to school, she goes to school, dan yang lainnya. Tambahan s atau is ini tergantung pada kata kerjanya, pada akhiran kata kerjanya. Apabila kata kerjanya berakhiran o, ch, sh, e atau z, maka ditambahkan es pada akhiran kata kerja tersebut. Contohnya seperti go menjadi goes, cats menjadi cats, was menjadi was, kiss menjadi kisses, dan yang lainnya. Untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan plus huruf y, maka ditambahkan ies. Jadi contohnya seperti carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, dan yang lainnya. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal dan huruf y, maka cukup ditambahkan s pada akhiran kata kerja tersebut. Contohnya seperti play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys, dan yang lain sebagainya.
Selanjutnya kita akan membahas macam-macam kalimat simple present tense. Jadi simple present tense itu ada yang berbentuk positif, negatif, dan interrogatif. Untuk rumus simple present tense yang berbentuk positif itu yaitu subjek plus verb kata dasar, verb dasar, atau kata kerjanya berupa to be seperti is, am, are, itu plus objek. Contoh, untuk yang menggunakan kata kerja berupa to be seperti Susi Puji Astuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Di situ kata kerjanya adalah is yang berupa to be. Selanjutnya, she reads Harry Potter books every day. Di situ kata kerja reads ada tambahan s-nya karena subjeknya adalah orang ketiga yaitu she. Contoh selanjutnya, they watch new movies every Sunday. Kata kerja watch di situ tidak ada tambahan s atau s-nya karena they bukan merupakan subjek orang ketiga. Oke, selanjutnya simple present tense yang berbentuk negatif. Untuk rumusnya yaitu subjek plus do not atau does not plus verb dasar plus objek. Tetapi jika kata kerja atau verbnya berupa to be, rumusnya menjadi subjek plus to be plus not plus objek. Contoh yang menggunakan to be sebagai kata kerjanya dahulu ya, yaitu Susi Puji Astuti is not the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Selanjutnya yang kata kerjanya berupa kata dasar, yaitu she does not read Harry Potter books every day. Contoh yang lain seperti they don't watch new movies every Sunday. Untuk perlu diingat, dalam simple present tense bentuk negatif ini kata kerja yang untuk subjek orang ketiga seperti he, she, it itu kata kerjanya tidak perlu ditambahi s atau is-nya. Jadi dalam she doesn't read Harry Potter books every day itu read-nya itu tidak ada tambahan s atau is-nya. Oke, sampai sini saya harap kalian semua paham ya. Oke, selanjutnya simple present tense bentuk interrogatif, yaitu rumusnya do atau does plus subjek plus kata dasar, kata kerja dasar bentuk pertama plus objek plus tanda tanya. Penggunaan do atau does itu tergantung subjeknya. Untuk subjek untuk subjek orang pertama seperti Ayu, Dewi itu menggunakan do, sedangkan does itu digunakan untuk subjek orang ketiga seperti he, she, terus nama-nama orang itu menggunakan does. Contohnya, does she read a Harry Potter book? Terus, do they watch a new movie every day? Selanjutnya, do you play basketball every morning? Terus, apabila kata kerja berupa to be tidak menggunakan do atau does, tetapi menggunakan to be itu sendiri yang ditaruh pada awal kalimat. Contohnya, is Susi Puji Astuti the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries? Katanya. Terus contoh selanjutnya, are they football fans of Persija Jakarta? Katanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas, kita bisa diskusikan di dalam grup WhatsApp ataupun Google Classroom ya. Oke. Terus selanjutnya, untuk menambah wawasan kalian untuk mengasah simple present tense atau apapun itu pelajarannya, kalian bisa mengunjungi website yang bernama Quizizz. Di website tersebut banyak sekali kuis untuk mengasah kemampuan kalian. Tidak hanya tentang bahasa Inggris saja, tetapi banyak sekali. Saya bukan mengiklankan, tapi saya cuma hanya memberitahu karena website tersebut sangat bermanfaat. Untuk caranya yaitu Anda tinggal membuka browser kalian seperti Chrome atau Firefox, terus masuk ke mesin pencarian Google, cari saja Quizizz pakai Z, Quizizz. Selanjutnya kalian bisa login menggunakan akun Google, terus langsung saja cari kuis yang kalian inginkan. Apabila ingin kuis
tentang simple present tense, tinggal masukkan kuis tentang simple present. Di situ sangat banyak pilihannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Stay healthy and hope you have a nice day and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.